sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Wah, ketemu lagi sama Kak Filippo dan Kak Evelyn. Oke adik-adik di rumah, kita mau siapin diri kita ya. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Filippo ya. Iya, yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kesehatan yang telah Engkau beri Tuhan. Sekarang sebentar kami mau ibadah Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak untuk nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik di rumah sudah siap semua ya. Kita mau bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita cek sound dulu ya Kak Filippo Iya ya. betul Kak. Kita cek dulu semangatnya adik-adik. Oke siap. Kita cek ya. 1, 2, 3. Petra Kids. Wow. Bisa Sebentar Kak. Oke. Kak Filippo kok belum dengar suaranya adik-adik nih? Iya sama nih Kak Filippo. Adik-adik bisa lebih semangat? Bisa dong pastinya. Bisa ya? Bisa. Kita coba lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Petra Kids. Wow. Oke siap. Yuk kita puji Tuhan yuk. Kamu namanya siapa? Evelyn, Kamu rumahnya di mana? Patriot, Kamu cakep atau tidak? cakep dong. Kamu kaya atau tidak? Kaya dong. Ku Tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Filippo, Kamu rumahnya di mana? pesona, Kamu cakep atau tidak? cakep dong, Kamu kaya atau tidak? kaya dong. Ku Tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku
tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yeay! Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Vivo Iya, ya. betul, Kak. Kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Yuk kita mau datang sembah Tuhan. Di tengah gelombang lautan, diterpa ombak angin taufan, Tuhan berfirman, berhentilah sekarang, dan laut pun jadi tenang. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, mari datang untuk menyembah Dia. Di tengah gelombang lautan, diterpa ombak angin taufan, Tuhan berfirman, berhentilah sekarang, dan laut pun jadi tenang. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, mari datang untuk menyembah Dia. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, mari datang untuk menyembah Dia. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kau senang sekali kalau hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi bersuka cita, dan saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya, tutup mata, benar-benar tutup mata, benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau boleh menjaga hidup kami, memelihara hidup kami sampai hari ini. Semuanya adalah kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau sendiri yang dipermuliakan, Engkau sendiri yang diberitakan, Engkau sendiri yang menjadi Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya, shalom adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita merayakan 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan sebelumnya tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mundur ya ke sebuah peristiwa yang mungkin jarang dibahas, ya, peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, pada satu hari saat Tuhan Yesus sedang berjalan sama murid-muridnya, Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya yang sangat Dia kasih. Ada 3 orang. Siapa yang tahu?
Iya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus ajak mereka bertiga naik ke atas gunung. Tiba-tiba adik-adik, tiba-tiba wajah Tuhan Yesus bersinar. Ya, lalu tiba-tiba ada kemuliaan di atas gunung, ada cahaya, ada peristiwa besar yang terjadi. Muncul dua orang yang sudah lama meninggal. Siapa yang tahu? Ya, Musa dan Elia, dua nabi besar yang ada di perjanjian lama, muncul di atas gunung itu. Wah, Petrus langsung bersuka cita bisa melihat Musa, melihat Elia bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus buru-buru, wah, ini peristiwa yang luar biasa, ini sungguh membawa sukacita. Yuk, aku akan bikin tenda ya Tuhan ya, aku akan bikin tenda buat mereka bertiga. Nah, di tengah murid-murid yang sedang berbahagia mau bikin tenda, tiba-tiba ada suara dari Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Wah, murid-murid tersungkur ketakutan, ya. Lalu Yesus bilang, bangun, jangan takut. Apa yang terjadi? Waktu Petrus, Yohanes, Yakobus mengadahkan kepalanya, tinggal Tuhan Yesus sendiri, ya. Sudah nggak ada Elia, sudah nggak ada Musa. Nah, adik-adik, siapa yang pernah dengar cerita ini sebelumnya? Kau yakin mungkin banyak yang belum dengar ya. Di Superbook juga belum ada kayaknya ya. Makanya kalau rindu kalian semua tahu tentang ini. Ini peristiwa yang sering disebut sebagai transfigurasi, ya, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan dua tokoh yang sudah lama. Ini bicara apa? Bahwa kekekalan itu benar-benar ada, adik-adik, ya. Bahwa kita ini hidup hanya sementara. Kalau kita mati, kita nggak hilang. Tapi kita ini tetap ada, rohnya tetap akan ada. Seperti Elia dan Musa, ya. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan bahwa kekekalan itu ada. Bahwa kita akan hidup untuk selama-lamanya. Maksudnya bukan raganya ya, tapi roh kita akan ada untuk selama-lamanya. Yang kedua, di sini satu-satunya peristiwa yang benar-benar menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Allah Bapa berkata sendiri, saksinya 3 orang murid yang berkata bahwa Yesus adalah anaknya yang berkenan. Yesus adalah Tuhan. Sebelum nanti dia akan disalibkan. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan Yesus harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus harus jadi Raja dalam hidup kita. Dia harus memerintah dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Karena kita hidup selamanya. Kalau kita hidup dengan tuntunan Tuhan, dengan iman pada Yesus, hidup kita diselamatkan. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita akan bertemu muka dengan Allah Bapa, dengan Musa, Elia, semuanya. Ya, jadi kiranya adik-adik boleh tumbuh mendengar semua kisah-kisah firman Tuhan dan tahu bahwa mereka semua bukan dongeng. Mereka semua nggak mati, nggak hilang. Mereka semua sedang menunggu kita. Musa, Bapak Abraham, mereka sedang menunggu perjuangan kita. Mereka sedang menunggu pelayanan kita. Mereka sedang menunggu hidup kita. Mereka sedang menunggu apa yang kita kerjakan di dunia. Sebab itu adik-adik tetap melayani Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita akan bertemu muka dengan muka suatu hari nanti dengan orang-orang yang melayani Tuhan lebih dulu. Dan kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama di surga kelak. Amin. Nah adik-adik gimana nih ceritanya tadi firmannya? Pasti adik-adik belum banyak yang tahu ya tentang cerita ini ya.
Nggak apa-apa, kita hari ini belajar bareng, kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita mau tutup ya ibadah kita pada hari ini. Yuk semuanya kita mau berdoa lagi, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa, untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang mau melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.